kamu pernah nggak sih punya pengalaman tentang toxic relationship? Jujur banyak banget, dan aku pribadi pun mengalami itu sih. Istilahnya belum officially jadian, tapi dia udah kayak, sini mana sosmed kamu, aku pengen megang. Sampai pergaulan pun itu diatur sama dia. Karena semua alasan-alasan itu akhirnya menutupi fakta bahwa cowok ini udah toxic. Entah gimana, aku tuh dari kecil mungkin kurang kasih sayang orang tua. Walaupun dia toksik seperti itu, dia tuh punya sisi dimana dia tuh perhatian. Aku melihatnya pada saat itu perhatian. Pokoknya semua waktuku tuh harus sama dia. Terjebak sama judul hubungan 3 tahun. Kan ada ya banyak banget kasusnya, orang ini udah bertahun-tahun sayang banget gak sih kalau putus di tengah jalan. Ini kita nggak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita punya di depan. Pertanyaannya kalau misalnya 3 tahun dibanding 5 tahun ke depan, mana yang mau kita perjuangkan? Jadi kayak aku mendengar ungkapan itu agak kurang kuat untuk jadi alasan untuk tetap stay dalam suatu pertemanan. Pertanyaan ini tuh sebenarnya kayak nampar aku ya, karena Halo Nurita, selamat datang di Desktop. Terima kasih sudah mau join sama kita untuk discuss hari ini. ya halo lu. Aku kenal kamu sejak kita duduk di bangku kuliah semester 3 ya. Iya. Dan lama ini kurang lebih berarti 1 tahun lah ya kita. Nggak banyak yang aku tahu tentang kamu. Tapi kalau misalnya kamu bisa jelasin diri kamu sebagai seorang teman, gimana kamu pengen aku kenal diri kamu? Dengan kata lain, siapa diri kamu? Aku orangnya tuh sangat open gitu loh, bisa dengan mudah cerita apa sih yang aku rasain. Bahkan dari cara aku ngomong pun kamu jadi tahu karakter aku seperti apa gitu sih. Aku tuh orangnya cukup loyal, aku sangat amat setia kawan, terus royal juga sih. Aku suka banget kayak apa ya istilahnya tuh, peduli sama teman aku, baik itu secara finansial, kalau misalnya dia susah tuh aku bantu gitu. Itu sih. Ya, kita sekarang mau berbicara tentang masalah hubungan romansa ya. Orang kita ini, orang di Indonesia ini sekarang banyak banget nemuin hubungan-hubungan yang toksik. Yang toksik dalam artian itu mereka tahu hubungan ini gak sehat untuk mereka, tapi mereka tetap stay di hubungan itu. Atau toksik itu juga bisa dalam konteks kayak pasangan kita punya problem dan kita melihat kalau misalnya orang ini problematik nih, tapi kita berusaha untuk memaklumi, mentoleransi tindakan orang itu karena kita ini jatuh cinta sama orang itu. Atau bisa juga toksik itu dalam skala abuse, kayak pasangan kamu mukul kamu atau melakukan tindakan kekerasan atau dan semacamnya. Banyak banget konteks-konteks hubungan yang toksik yang bisa kita jumpai di lingkungan kita sekarang ini. Pertanyaan aku, dalam pandangan kamu, hubungan yang toksik itu yang seperti apa sih? Menurut pendapat aku ya, toxic relationship itu hubungan yang gak sehat. Jadi isinya tuh kita nggak happy ketemu sama pasangan yang mendominasi, terus perilakunya itu ya kasar ya, dalam artian nggak bisa menghargai pasangannya. Baik itu secara verbal maupun non verbal. Ya betul. Itu Dan sih. kamu pernah nggak sih punya pengalaman tentang toxic relationship, baik itu diri kamu sendiri atau mungkin kerabat kamu atau mungkin orang-orang di sekeliling kamu yang kamu lihat ngejalanin hubungan yang toksik? Jujur banyak banget, dan aku pribadi pun mengalami itu sih. Ini tuh hubungannya tuh udah 3 tahun ya, dan emang dari awal mengenal dia ini tuh udah kelihatan gitu pribadi yang suka mengatur, egois, tapi kecil-kecil, gak langsung yang kelihatan gitu loh, yang secara halus ya. Jadi ini belum, istilahnya belum officially jadian, tapi dia udah kayak, sini mana sosmed kamu, aku pengen megang. Siapa tahu kan kamu kenal sama aku, kamu juga ini PDKT sama yang lain gitu loh.
sini aku pegang gitu, sesimpel itu ya. Terus mulai tuh geser-geser, kayak dia mulai mengatur cara aku berpakaian, kayak pakai lengan pendek itu dibilangnya kayak lu ngapain kayak gitu, caper, mau datin cowok-cowok gitu loh. Terus ya gitu, bahkan sampai pergaulan pun itu diatur sama dia, kayak punya temen lawan jenis pasti dibilangnya kayak apa sih lu, sasimo. Tahu gak sih istilah sasimo tuh yang sana sini mau, padahal istilahnya cuma berteman aja. Nah kan namanya lingkungan kan kita nggak bisa ngatur ya, kayak kita harus berteman sama perempuan aja. Kadang kan kita juga apa ya, harus membangun relasi yang luas gitu kan, nggak melulu untuk hubungan secara romansa, pertemanan aja kayak gitu. Itu sangat dibatasi oleh dia, padahal statusnya masih dekat gitu. Entah gimana, aku tuh dari kecil mungkin kurang kasih sayang orang tua gitu kan, tapi aku walaupun dia toksik seperti itu, dia tuh punya sisi dimana dia tuh perhatian. Aku melihatnya pada saat itu perhatian gitu loh. Entah gimana ya, cara dia berkomunikasi tuh sangat-sangat halus kalau misalnya lagi nggak emosi gitu loh. Nah setelah jadian ya, singkat cerita jadian nih, ya udah situ udah mulai menjadi-jadi deh, dari yang cuman ngatur-ngatur masalah sosmed harus dipegang kayak gitu. Apa ya, pokoknya semua waktuku tuh harus sama dia. Jadi setiap malam itu harus teleponan. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya kita lagi nggak bisa, pengen istirahat, itu tuh bisa loh dia tuh yang semarah itu menganggapnya kalau misalnya tidur apa, kenapa sih lu nggak ada waktu buat gue, dan itu bahasanya pakai kalimat-kalimat toksik gitu. Sampai ada juga di titik yang aku sakit hati banget ya, dan udah bisa melihat kalau ini toksik itu dari yaitu mulai ngata-ngatain kayak dasar lu perempuan gila, lonte, sampai segitunya. Cuman karena ada satu kejadian, aku ini pernah ya kerja kelompok aja biasa gitu ya, dan ada lakinya, dan posisinya itu duduk bersebelahan gitu loh, bersebelahan. Dan kan aku suka ya, pacarannya tuh harus ngabarin yang pap gitu setiap hari, dan itu dia melihat kayak aku duduk sebelahan sama cowok, dan dia mikirnya kayak ngapain lu nempel-nempel sama itu cowok gitu, dibilangnya ya itu. Kayak gitu sih pengalaman aku, sampai sebenarnya hari ini pun aku masih sama dia gitu. Dan ya udah sih, masih belum tahu gimana cara keluarnya. Ini menarik ya, melihat dari latar belakang kamu. Kalau kita tarik dari apa yang kamu ceritain dan kita back to the past, kamu sebutin kalau kamu kurang perhatian orang tua. Akhirnya muncul sebuah keinginan untuk merasa diperhatiin, karena kamu merasa kurang, karena kamu merasa dari orang tua kamu nggak memenuhi ekspektasi kamu tentang gimana cara orang-orang terdekat harus perhatian sama kita, harus memberi kasih sayang sama kita. Akhirnya kamu mencari keluar, dan ini juga berkaitan dengan taktik manipulasi orang ini yang di awal, dimana kamu melihat perhatian yang dikasih cowok kamu ini sebagai bentuk kasih sayang yang ibaratnya memenuhi tangki kamu yang kosong saat di masa lalu itu. Jadi ibaratnya di masa lalu tangki kamu ini kosong karena entah itu dari orang-orang di sekitar kamu nggak memenuhi tangki itu. Akhirnya saat pacar kamu datang ke kamu di tempat pertama, semua bentuk perhatian yang dia kasih itu memenuhi tangki kamu, sampai akhirnya kamu berpikir kalau misalnya wah kita ini cocok nih satu sama lain, dan lo ini bisa lo melengkapi kekosongan yang ada dalam diri gue. Ya, kamu ada gak sih beberapa kan kalau misalnya cowok ini nih akhirnya lepas dari kamu, akhirnya kalian putus atau gimana? Punya banget lah, makanya masih stay ya. Mungkin ketakutan aku tuh di itu tadi, terjebak sama judul hubungan 3 tahun. Kan ada ya banyak banget kasusnya, orang ini udah bertahun-tahun sayang banget gak sih kalau putus di tengah jalan. Ini pasti ya seiring berjalannya waktu tuh pasti
berubah, mikirnya tuh kayak gitu, berubah gitu ya. Terus takut gak ada yang nerima aku lagi, entah gimana aku kayak punya rasa insecure gitu loh, karena dia pernah juga ya mention di mana kayak siapa juga sih yang mau nerima lo cewek ribet, dibilang kayak gitu. Cuman kenapa bisa dibilang cewek ribet, karena pernah ada satu waktu aku nuntut waktu dia sih, pernah kayak gitu. Aku melihat kayak dari apa yang kamu ceritain ya, kasus yang seperti ini udah banyak banget terjadi ya, ibaratnya di lingkungan sekitar kita, mungkin gak cuma kamu aja, dimana orang lebih memilih untuk stay dalam hubungan yang toksik karena mereka lebih khawatir sama ketakutan yang mereka punya, takut nggak diterima, takut tidak punya orang lain yang bakal mencintai dia dengan cara yang sama, takut merasa sendirian, dan selalu takut. Akhirnya saat kita fokus dengan ketakutan kita, manipulator, sebutlah orang toksik ini manipulator, lebih mudah untuk memanipulasi emosi kita, perasaan kita, dan saat kita dipengaruhi, akhirnya semua tindakan dia, bahkan sekalipun tindakan itu salah, mampu kita toleransi gitu. Akhirnya kita berpikir kalau oh ya udah ini cuma sementara, nanti dia juga baik lagi kok. Ini cuma sementara. Dan mungkin juga benar kata kamu ya, banyak orang yang kemakan omongan tentang durasi lamanya suatu hubungan. Udah 3 tahun, udah lama banget. Kayaknya kalau misalnya untuk diakhiri sekarang, tapi kalau misalnya saat aku dengar ungkapan itu dan aku pikir lagi, kita nggak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita punya di depan. Barangkali kita masih punya waktu 50 tahun, dan pertanyaannya kalau misalnya 3 tahun dibandingin 50 tahun ke depan, mana yang mau kita perjuangkan gitu. Maksudnya apakah kita mau berjuang untuk 3 tahun ini atau kita mau berjuang untuk 50 tahun. Jadi kayak aku mendengar ungkapan itu agak kurang kuat untuk jadi alasan kita tetap stay dalam suatu hubungan. Cuma karena semua alasan-alasan itu akhirnya menutupi fakta bahwa cowok ini udah toksik, bahwa hubungan ini udah gak baik untuk kalian. Ada nggak sih sisi positif kamu tetap stay dalam hubungan ini, atau ini semua cuma hanya karena ketakutan kamu aja? Pertanyaan ini tuh sebenarnya kayak nampar aku ya, karena jujur kalau dipikir-pikir lagi kok nggak ada ya sisi positif yang nggak ada. Ini kayak jadi tamparan aku sih, kayak gitu. Mungkin untuk sementara waktu ya nilai positifnya yang sebenarnya nggak positif amat ya, nggak sendirian aja, tetap ada yang nemenin, punya gandengan, kayak gitu. Tapi untuk sisanya ya apa ya, nggak ada. Kalau misalnya kalau dalam konteks hubungan, kebetulan aku nulis buku tentang 13 hal yang perlu kamu tahu sebelum kamu jatuh cinta. Aku nulis buku ini dengan intention bahwa orang nggak tergesa-gesa untuk jatuh cinta, karena namanya hubungan, apalagi hubungan kita sama manusia, pasti memiliki konsekuensi. Yang belum resmi, yang belum official aja ada konsekuensinya, gimana yang ibaratnya udah official, yang ibaratnya udah jadi suami istri. Karena kebanyakan orang terjebak dalam hubungan itu dan mereka nggak bisa keluar, entah karena anak, kan ada anak, entah karena mereka khawatir orang tuanya ngomong kalau misalnya kita bercerai orang tuanya jadi gak suka, entah karena konteks religius, agama, bahwa perceraian itu tidak dibenarkan. Entah banyak pokoknya yang menyebabkan orang tetap stay di dalam hubungan. Makanya aku menulis buku ini dengan intention bahwa orang harus paham konsekuensi sebelum masuk ke dalam hubungan. Karena saat kamu udah masuk ke dalam hubungan, itu aku mau ibaratnya kayak kamu masuk ke dalam kandang. Entah kamu bisa bertahan atau enggak itu ya tergantung dengan diri kamu sendiri. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam suatu tempat, suatu lingkungan tanpa dibekali oleh kesadaran, tanpa dibekali oleh pengetahuan tentang konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi, kita mungkin kasusnya akan sama seperti ini, terjebak. Memang penting sih bagi kita untuk mengenali diri kita terlebih dahulu. Jadi kita mengenali diri kita pahamin apa sih luka-luka lama dalam diri kita yang belum sembuh. Apa sih yang menyebabkan lubang di dalam diri kita? Kalau dalam kasus kamu ini aku lihat kalau misalnya kamu merasa
kurang dengan diri kamu, akhirnya kamu membutuhkan validasi dari orang lain. Kamu merasa kurang komplit karena kamu merasa kamu sendirian, kamu merasa kamu nggak diterima sama orang lain, kamu merasa kamu insecure, kamu nggak bagus untuk orang lain. Akhirnya kamu butuh dia, kamu butuh dia, kamu butuh dia. Di dalam buku ini aku nyebutin kalau penting bagi kita untuk kenalin diri sendiri dulu sebelum kita melangkah ke dalam hubungan. Dan kalau kita udah masuk ke dalam hubungan, pasti kalau misalnya itu memang udah benar-benar jadi pilihan kita. Jangan kita masuk ke dalam hubungan ini dalam posisi yang sadar. Gak sadar dalam artian kita nggak tahu konsekuensinya. Kalau ternyata kok lu bisa kayak gini ya sama gua, ternyata kok lu kok bisa kayak gini ya, ini nggak sehat, ini nggak sehat, nggak sehat. Tapi karena kita nggak tahu, kita nggak punya pemahaman, nggak punya pengetahuan tentang konteks hubungan, jadi kita merasa kalau ya udahlah ini takdir gue, ya udahlah dia emang kayak gitu, ya udah akhirnya kita memaklumi semuanya, kita memaklumi semua. Jadi aku berterima kasih banget sama kamu karena kamu udah mau share di orang ini membuat pemahaman aku dan audiens kita yang dengar saat ini lebih jelas. Karena aku yakin nggak sedikit orang yang ngalamin hal yang sama seperti kamu. Aku pun melihat dari lingkungan sekitar aku. Yang lebih miris adalah orang yang udah menikah tapi mereka tetap stay karena pertimbangan-pertimbangan itu. Makanya selagi sekarang kamu dalam konteks yang official, selagi ini aku rasa kamu masih punya chance, kamu masih punya kesempatan memperbaiki apapun situasi yang kamu rasa perlu diperbaiki. Saran dari aku sih seperti ini, jangan mengabaikan insting kamu, jangan mengabaikan suara hati kamu. Kalau misalnya suara hati kamu mengatakan kalau itu salah, jangan diabaikan cuma karena kamu khawatir, takut kamu ini, takut ini, A, B, C, D, E. Baiknya kita analisa suara hati itu, apakah itu bersumber dari ketakutan kita, ataukah itu bersumber dari gairah kita yang ibaratnya keinginan kita, harapan kita untuk kedepannya, atau itu bersumber dari mana? Kalau misalnya itu bersumber dari ketakutan kita, baiknya ya kita atasin. Tapi kalau itu bersumber dari harapan kita ke depan, baiknya ya kita mungkin kita ikutin, kita dengerin, karena kita tahu suara hati kita ini benar. Aku yakin kalau suara hati itu akan menuntun kita ke tempat yang tepat. Dari cerita yang kamu ceritain, kalau kamu punya advice atau kamu punya insight untuk para audiens kita yang mungkin mengalami kondisi yang sama, apa pesan atau insight kamu terkait hal ini? Sama yang tadi kamu udah bilang ya, kenalin diri sendiri, bener banget gitu. Dan mencintai diri sendiri sih pastinya. Terima dulu kalau misalnya emang kita kurang kasih sayang, ya udah terima gitu loh. Jangan yang nyerahin semua kebahagiaan kita ke orang lain. Ya, kita mencari dari dalam diri kita, jangan mencari keluar. Ya, itu bahasa yang tepat sih. Begitu. Dan bener banget jangan nunggu sampai 50 tahun gitu ya. Lama-lama kan kayak ya itu lama-lama tuh menggerogoti diri kita sendiri gitu loh. Ya kan, jati diri kita lama-lama hilang, yang tadinya kayak terbiasa untuk cari kegiatan di luar, kayak kumpul sama teman-teman, waktunya semuanya hilang cuman gara satu manusia itu. Begitu sih. Terus juga aku mau nambahin, berarti di sini tuh kita harus ada matematika cinta ya. Iya. Cinta tuh yang aku bilang kayak gitu. Kalau 3 tahun kamu punya waktu sama dia, sama partner kamu ini selama 3 tahun. Iya. Dan waktu kamu yang tersisa ke depan untuk umur kamu, kita nggak ada yang tahu, tapi taruhlah 50 tahun. Dibandingin 3 tahun dan 50 tahun, mana yang mau kamu perjuangkan? Kalau secara matematika, kalau misalnya secara data nih, kita orang pasti akan memperjuangkan apa yang lebih banyak, kesempatannya lebih banyak yang mereka pilih ketimbang apa yang cuma 3 tahun ini. Kita nggak ada yang tahu berapa umur kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya kamu bilang itu terlambat, coba lagi hitung, kalkulasikan lagi matematika itu, apakah worth it supaya kamu tetap stay di sini. Tapi kalau misalnya kamu punya pertimbangan lain, ibaratnya cowok ini baik secara A, B, C, D, E, terus juga dia baik untuk kamu, dia punya apa yang kamu butuhkan, mungkin bisa dijadiin pertimbangan untuk tetap stay. Tapi kalau misalnya memang nggak ada kualitas-kualitas yang positif, yang ibaratnya cuma hanya akan memakan jiwa kamu sampai akhirnya kamu
jadi jiwa-jiwa yang mati, kamu pertimbangin lagi hitungan tentang cinta ini, matematika cinta sih aku nyebutnya. Iya, kayak gitu. Oke, makasih banget Lupita untuk diskusi hari ini. Aku sangat terinspirasi sama cerita kamu, dan mungkin teman-teman audiens juga yang merasakan hal yang sama mungkin juga relate sama kamu. Memang nggak gampang ya untuk keluar dari situasi ini. Aku nggak akan bilang itu mudah, sekalipun kedengarannya kayak simple sih. Emang harusnya gini. Tapi memang kalau misalnya masalah hubungan, masalah itu memang nggak mudah, dan aku nggak menyalahkan orang-orang yang tetap stay di dalam hubungan toksik itu, karena butuh waktu. Nah, ini kita nggak bicara hubungan kita sama hewan loh, kita nggak bicara hubungan kita sama benda mati, kita berbicara hubungan dengan manusia. Dalam konteks manusia tuh kita harus hati-hati, segalanya ada proses. Jadi aku harap semoga kamu nemuin solusi terbaik untuk masalah kamu, dan makasih sekali lagi udah sharing sama kita semua. Amin, semoga cepat dapat kesadaran ya untuk keluar dari segala huru hara ini. Dan makasih banget kalau sudah undang aku di podcast kamu. Selain aku jadi lega ya sharing-sharing seperti ini tuh, aku jadi punya gambaran ke depannya harus seperti apa. Apalagi tadi matematika cinta tadi tuh bener-bener membantu aku banget gitu, jadi dapat arahan kayak perhitungan seperti itu bener sih ya, dibandingkan harus nunggu 3 tahun ke depan bla bla bla. Kayaknya lebih baik secepatnya seperti itu. Ya, dan buat teman-teman yang punya insight untuk Lupita, barangkali mau berbagi sharing dengan teman-teman yang sama, boleh banget ditaruh di kolom komentar ya. Nanti aku akan kasih tahu ke Lupita secara langsung untuk komentar kalian. Sekali lagi makasih Lupita. Terima kasih.